Shalom Bapak Ibu, salam jumpa kembali. Semoga kita sehat dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau selalu memperhatikan kami. Buka hati kami dan pikiran kami hari ini untuk mengerti betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Kalau tidak ada, boleh mengikuti, saya akan membacakannya untuk kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penopang kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berhadap kepadamu. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah enggak sih pas lagi asik scrolling media sosial, tiba-tiba muncul iklan barang yang baru aja kalian omongin kemarin sama teman? Atau mungkin lagi mikir mau makan apa, tiba-tiba muncul notifikasi diskon makanan favorit. Mungkin agak merinding ya, kayak ada yang ngawasin gitu, tiba-tiba ada. Nah, kalau teknologi secanggih itu saja bisa ngintip apa yang kita suka, bayangkan mata Tuhan pasti jauh lebih canggih, jauh lebih detail, dan tentu saja bukan untuk jualan atau cari keuntungan. Hari ini kita akan melihat rahasia di balik ayat emas yang baru kita baca, Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Itu dengan tema mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Atau kalau istilah sekarang, mata Tuhan CCTV tercanggih. Dan kenapa kita perlu terpantau? Sekarang kita mau melihat bahwa Tuhan Sang Maha Pengawas dan Pembentuk hati. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan fakta yang mungkin bikin kita semua merinding sekaligus tenang. Bahwa di Mazmur 33 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Bapak Ibu, yang mau dikatakan adalah tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bayangkan Tuhan itu punya CCTV yang jangkauannya tanpa batas, nggak pakai sinyal putus-putus, nggak pakai buffering, nggak pakai mode gelap. Dari Sabang sampai Merauke, dari gedung pencakar langit sampai pelosok desa,
semua kelihatan. Bahkan kalau lagi sembunyi di balik selimut sambil ngemil jam 2 pagi, Tuhan juga itu pasti tahu. Ini menunjukkan kedaulatan mutlak Tuhan, bahwa tidak ada satupun makhluk atau kejadian di bumi ini yang luput dari pandangan dan kendalinya. Ini bukan pengawasan yang menakutkan bagi anak-anaknya, melainkan sebuah jaminan bahwa tidak ada yang bisa terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Yang kedua yang mau kita lihat di sini adalah Dia tahu sampai isi hati dan motivasi kita. Di ayat 15 dikatakan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Nah, ini yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhan itu bukan cuma melihat diri kita, tapi Tuhan adalah developer hati kita. Dia yang menciptakan setiap detailnya. Jadi, bahwa Tuhan tahu banget kode sumber hati kita. Dia tahu kenapa kita senyum, kenapa kita menangis, kenapa kita bantu orang, atau kenapa kita kadang-kadang iri hati. Jadi, bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga kenapa kita melakukannya. Dia melihat motivasi di balik setiap perbuatan kita. Kita mungkin bisa pura-pura baik di depan orang lain, tapi hati kita yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Ini menunjukkan betapa dekat dan personalnya Tuhan mengenal kita. Dia adalah pemerhati terbaik yang pernah ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini adalah kenyataan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dia nggak pernah tidur, nggak pernah libur, dan nggak pernah offline. Lalu kalau Dia melihat segala sesuatu, kenapa kita nggak bisa cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri? Sekarang kita melihat bahwa kekuatan dunia ini versus kuasa Allah yang sejati. Bapak Ibu, sekarang kita hidup di zaman yang serba kompetitif. Kita diajari untuk jadi kuat, mandiri, dan punya power bank sendiri. Punya banyak uang, jabatan tinggi, koneksi luas, atau fisik yang perkasa. Tetapi, kalau kita baca Mazmur 33 ayat 16-17, memberi kita pelajaran yang berharga. Yang pertama, bahwa kekuatan manusia itu terbatas dan rapuh. Tadi yang kita baca di ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kalau dulu raja itu adalah simbol kekuatan absolut, pahlawan itu jagoan yang bisa ngalahin siapa saja. Tetapi Alkitab menegaskan, sebesar apapun kuasa dan kekuatan manusia, itu nggak bisa jadi jaminan keselamatan atau kemenangan mutlak. Ayat ini menyoroti kesia-siaan menaruh kepercayaan kepada kekuatan manusiawi. Sehebat apapun seseorang, dia tetap makhluk ciptaan yang terbatas dan fana. Berapa banyak orang yang kaya yang sakit parah, berapa banyak pemimpin hebat yang akhirnya jatuh, berapa banyak atlet berotot yang cedera parah. Kita bisa punya power bank, kapasitas jumbo, tapi kalau listriknya mati, ya kosong juga. Jadi kekuatan kita terbatas, gampang habis, dan itu rapuh. Yang kedua yang mau kita lihat, bahwa harapan kepada hal yang fana itu sia-sia belaka. Ayat 17 berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kalau di zaman dulu, kuda perang itu kayak tank tempur zaman sekarang, canggih dan bisa jadi penentu kemenangan. Tetapi Mazmur ini bilang itu cuma harapan sia-sia, bahwa secanggih apapun kendaraan atau senjata di dunia ini, kalau bukan Tuhan yang beri izin atau restu, itu nggak akan bisa menyelamatkan kita dari masalah. Jadi bahwa segala sesuatu di luar Tuhan itu hanyalah tongkat yang patah untuk diandalkan.
bahwa mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuasaan, atau bahkan kecerdasan kita adalah kesia-siaan jika kita mengesampingkan Tuhan. Kadang kita terlalu pede sama ijazah yang tebal, pengalaman kerja yang segudang, atau modal yang banyak. Kita merasa bisa mengatasi semuanya sendiri, padahal semua itu bisa saja salah atau tidak berguna kapan saja kalau bukan Tuhan yang membackup. Jadi Bapak Ibu, pesan pentingnya untuk kita adalah jangan terlalu mengandalkan power bank duniawi, karena ada sumber daya yang jauh lebih besar dan enggak pernah habis. Penasaran? Kita akan melihat di bagian yang ketiga ini, bahwa fokus mata Tuhan itu kepada siapa Dia berkenan. Nah, Bapak Ibu, ini dia intinya. Dari semua manusia di muka bumi ini, kalau di Mazmur 33, 18-19 mengatakan, kepada siapa sebenarnya mata Tuhan itu tertuju secara khusus. Mari kita baca ayatnya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Yang pertama yang mau kita lihat adalah bahwa kepada mereka yang takut akan Dia, itu yang takut akan Tuhan. Ini kadang-kadang sering disalahpahami. Bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, kayak takut sama hantu atau sama bos galak. Takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati, mengasihi, menaati, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang melumpuhkan, tapi melainkan rasa hormat yang mendalam, disertai ketaatan dan kekaguman akan kebesaran Tuhan. Ini menghasilkan sikap hidup yang mau tumbuh pada kehendaknya. Orang yang takut akan Tuhan itu ibaratnya punya akun premium di mata Tuhan. Mereka dapat perhatian khusus, dapat notifikasi spesial, karena mereka sudah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka. Yang kedua, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tadi sudah kita baca dikatakan bahwa kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Artinya, kita percaya penuh dan enggak pernah meragukan kalau Tuhan itu baik, setia, dan enggak pernah ninggalin kita. Kadang-kadang meskipun kita lagi down atau galau parah, tapi Dia enggak pernah meninggalkan kita. Lalu kasih setia ini dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut hesed. Ini adalah salah satu sifat Tuhan yang paling inti, yaitu kesetiaannya yang tidak pernah gagal, komitmennya yang teguh pada perjanjiannya. Berharap pada hesed ini berarti kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Ini seperti kita percaya baterai HP kita pasti bisa dicas. Meskipun udah sekarat, kita colok, kita tunggu, dan kita percaya nanti akan terisi. Dan yang bagian yang ketiga yang mau kita lihat adalah tujuannya jelas. Itu pelepasan dan pemeliharaan yang total. Ayat 19 berkata, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kenapa Tuhan fokus banget sama mereka yang takut dan berharap ini? Ini ada dua hal yang krusial. Yang pertama itu namanya keselamatan jiwa dari maut. Dan yang kedua, pemeliharaan hidup itu di masa kesulitan. Kata maut di sini tidak hanya merujuk pada kematian fisik, tetapi juga kehancuran rohani dan keputusasaan. Jadi Tuhan akan menjaga umatnya di tengah masa-masa sulit sampai pada kelaparan. Tuhan itu bukan cuma petugas damkar yang datang pas ada kebakaran, tapi juga penjaga kulkas yang memastikan stok makanan dan minuman kita selalu ada, bahkan saat lagi tanggal tua. Keren banget kan Bapak Ibu, bahwa kita punya hak istimewa
buat kita yang mau takut akan Dia dan berharap pada kasih setianya. Nah, kalau sudah tahu ini, lalu apa reaksi hati kita? Bagaimana kita seharusnya meresponnya? Lalu kita merespon dengan hati. Kalau istilah sekarang, menjadi subscriber setia Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa mata Tuhan tertuju pada kita yang takut akan Dia dan berharap pada kasih setianya, lalu apa yang harus kita lakukan? Di Mazmur 33 ayat 20-22 memberi kita panduan yang indah. Yang pertama dikatakan menaati Tuhan, karena Tuhan penolong dan perisai kita. Ayat 20 berkata, jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ketika kita tahu Tuhan peduli, respon alami kita adalah menaati Dia. Bukan menaati dengan pasif kayak nungguin giveaway online ya, tapi menanti dengan iman dan kesabaran sambil tetap berusaha. Jadi kata menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani mengandung arti kerinduan dan pengharapan yang teguh. Ini bukan sekedar menunggu, tetapi sebuah tindakan iman yang aktif. Tuhan itu superhero kita, bodyguard kita, penolong kita saat kita di level kehidupan yang paling rendah sekalipun. Yang kedua, sukacita yang mendalam karena nama kudusnya. Ayat 21 mengatakan, ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Jadi sukacita kita bukan karena punya barang baru atau follower nambah, tapi sukacita yang muncul dari keyakinan dan kepercayaan penuh pada nama Tuhan yang kudus. Nama yang menunjukkan karakternya Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Kasih, dan setia. Jadi sukacita ini sebagai sukacita kudus yang berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan dari kondisi duniawi. Sukacita ini adalah sukacita real yang gak bergantung pada keadaan. Ibaratnya kamu punya tiket konser gratis, artis favorit, padahal lagi tanggal tua. Itu namanya sukacita level dewa. Yang ketiga, ada harapan penuh pada kasih setianya yang tak berujung. Ayat 22 mengatakan, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ini adalah dua pengakuan dan harapan kita. Kita berharap kasih setianya menyertai kita, percis seperti harapan kita kepadanya. Ini adalah closing statement yang sempurna dari hati yang percaya. Kita mengaminkan bahwa kita mau terus jadi subscriber setia Tuhan. Bapak Ibu, ini kita sudah sama-sama belajar dari Mazmur 33 ini. Ada tadi beberapa poin penting yang kita sudah dengar. Yang pertama, Tuhan itu CCTV alam semesta. Dia melihat semuanya, bahkan sampai ke isi hati kita. Lalu yang kedua, kekuatan manusia itu bukan kentang. Jangan andalkan kekuatan sendiri atau hal-hal yang fana. Lalu yang ketiga, mata Tuhan fokus pada subscriber setianya, yaitu mereka yang takut akan Dia dan berharap pada kasih setianya. Yang keempat, keuntungan jadi subscriber Tuhan, bahwa kita diluputkan dari maut dan dipelihara hidupnya. Yang terakhir, yang menjadi respon kita, menanti-nantikannya, menjadikannya penolong dan bersukacita karena Dia. Sekarang yang menjadi pertanyaan penting adalah, sudahkah kita termasuk dalam kategori mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya? Takut akan Tuhan bukan berarti jadi kaku, melainkan hidup dengan hormat dan taat. Berharap pada kasih setianya bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi percaya
Dia bekerja dalam setiap usaha kita. Jadi ini bukan cuma teori, tapi file hack dari Tuhan sendiri. Kalau mata Tuhan tertuju pada kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan? Mari kita putuskan hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang takut akan Dia, dan yang selalu berharap pada kasih setianya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, yang melihat segala sesuatu, bahkan hati kami. Ampuni kami jika selama ini kami sering mengandalkan kekuatan sendiri dan melupakan Engkau sebagai sumber kekuatan yang sejati. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup dalam takut akan Engkau, menghormati-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ajari kami untuk selalu berharap pada kasih setia-Mu, karena kami tahu Engkaulah penolong dan perisai kami. Berikanlah kami sukacita yang sejati yang berasal daripada-Mu. Kiranya kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah bersama saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.